Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, kita kembali akan mengulas pembahasan tentang fikih yang kita ambil dari matan Al-Ghaya wa Taqrib, atau dikenal juga dengan matan Abu Syuja. Kita masih membahas tentang masalah seputar hukum-hukum sholat. Saat ini kita akan melihat tentang pembatal-pembatal sholat yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja. Beliau mengatakan bahwasanya pembatal sholat itu ada 10. Ya, pembatal sholat itu ada 10. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja, ngobrol dengan sengaja, berbicara ya saat dia itu melaksanakan sholat. Maka seperti ini membuat sholat seseorang itu batal. Namun kalau ada hajat di situ, seperti mengingatkan imam yang keliru, ya, ketika imam salah baca surat misalnya, ya, membaca surat amma yatasaalun, kemudian dia lupa lanjutannya, maka ketika itu jamaah melanjutkannya tidaklah masalah. Ya, ketika itu ya ngobrolnya atau berbicaranya itu ada hajat, ada maslahat, maka itu diperbolehkan. Begitu juga tatkala ingin mengingatkan imam, tatkala itu wanita ingin mengingatkan, maka nanti dia menepuk ya telapak tangannya, sedangkan laki-laki itu bertasbih. Ya, laki-laki tatkala itu bertasbih. Maka di sini juga ada hajat dan itu tidak membatalkan sholat. Yang dimaksudkan sini adalah yang sengaja dilakukan. Yang sengaja dilakukan itu membatalkan sholat. Kemudian yang kedua yang jadi pembatal sholat itu adalah al-amalul katsir, yaitu melakukan gerakan yang banyak. Yang melakukan gerakan yang banyak yang tidak termasuk dalam bagian sholat, yang tidak termasuk dalam bagian sholat. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di ya dalam pembahasan Syarah Umdatul Ahkam, beliau menjelaskan bahwasanya gerakan yang bisa membatalkan sholat itu jika memenuhi 3 syarat. Kalau ada syarat ini, barulah sholat seseorang itu batal. Yang pertama, gerakannya itu adalah banyak. Ya, gerakannya itu banyak. Di sini tidak dibatasi dengan 3 gerakan. Pokoknya banyak, kalau sudah dikatakan banyak, maka itu sudah dikatakan membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, dilakukan secara berturut-turut. Artinya kalau tidak berturut-turut, jadi tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan adalah dilakukan berturut-turut berulang kali. Kemudian yang ketiga, dilakukan bukan karena hajat, bukan karena butuh. Ya, bukan karena hajat, bukan karena butuh. Namun kalau dilakukannya itu karena butuh, ya karena ada hajat, maka itu tidaklah masalah. Seperti seorang misalnya ingin merapikan saf, ingin merapatkan saf, ingin memenuhi saf di depan yang kosong, ya, maka seperti itu tidaklah masalah, itu tidak membatalkan sholat seorang. Ya, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, intinya di sini yang membatalkan sholat itu adalah kalau orang itu sudah tidak nampak lagi seperti dia itu mengerjakan sholat. Ya, dia pegang-pegang kepalanya, ya, misalnya kalau orang Arab itu memakai penutup kepala, ya penutup kepalanya itu terus digerak-gerakan, ya dilakukan berulang kali. Ini dilakukan dalam keadaan banyak. Kemudian dia pegang-pegang HP-nya, ya. Orang lihat dia itu tidak seperti mengerjakan sholat, maka seperti itu membatalkan sholat seseorang. Ya, seperti itu membatalkan sholat seseorang. Kemudian yang ketiga yang jadi pembatal lagi adalah al-hadas. Ya, jika seseorang itu mendapati hadas di dalam sholatnya. Ya, mendapati hadas di dalam sholatnya. Ya, karena kalau seorang itu mendapati hadas, ya maka sholatnya itu batal. Seperti misalnya di tengah-tengah sholat dia kentut, maka sholatnya itu batal. Ya, di tengah-tengah sholat itu dia dalam keadaan misalnya ada yang tiba-tiba ketika itu keluar dari kemaluannya itu cairan yang kencing misalnya, maka sholatnya itu batal. Kemudian yang keempat, hudusun najasah, yaitu ketika seorang itu mendapati najis. Ya, saat sholatnya dia mendapati najis, ya, sejak di sholatnya dia tahu dia mendapati najis, maka dia harus menghilangkan najis tersebut sebisa mungkin. Dia harus menghilangkan najis tersebut. Namun kalau ini baru diketahui setelah sholat itu rampung, setelah sholat itu selesai, maka tidaklah masalah. Setelah sholat selesai itu tidaklah masalah. Ya, namun yang masalah di sini jika di tengah-tengah sholat itu muncul najis, maka dia harus hilangkan. Apalagi kalau tahunya itu sebelum sholat, maka dia harus lebih dahulu membersihkan najis tersebut dari pakaiannya, dari tempat sholatnya, ya, atau yang dia kenakan saat itu. Kemudian yang kelima yang termasuk pembatal lagi adalah wankishaful aurah, yaitu terbukanya aurat. Ya, terbukanya aurat, maka itu membuat sholat seseorang itu batal.
Ya, sholat seseorang batal ketika itu juga. Kemudian yang keenam, taghyirun niyah, yaitu merubah niat. Yang dimaksudkan merubah niat di sini adalah dia berniat untuk keluar dari sholat. Ya, dia berniat untuk keluar dari sholat. Artinya dia niat sholatnya itu batal. Maka ketika itu ya sholatnya pun batal. Kemudian yang ketujuh, wa istidbarul kiblah, itu dia membelakangi kiblat. Dia membelakangi kiblat ketika itu. Namun kalau wajahnya itu cuma menoleh ke kanan ke kiri, nah ini tidak sampai batal, ini hukumnya makruh. Ya, memandang ke atas ini hukumnya makruh. Namun kalau seluruh tubuhnya itu bergeser ke kanan, ya jauh dari kiblat, atau ke kiri jauh dari kiblat, atau bahkan sampai membelakangi, maka ketika itu sholatnya batal. Kemudian yang kedelapan yang membatalkan sholat lagi adalah wal aklu wasyurbu, itu makan dan minum. Ini sudah jelas, ini jadi pembatal sholat. Ya, makan dan minum ini sudah jelas menjadi pembatal sholat. Kemudian yang kesembilan, al-kohkoha, yaitu tertawa. Tertawa ini juga jadi pembatal sholat, namun pembatal sholat yang satu ini tidak sampai membatalkan wudhu. Berbeda dengan pendapat dari Abu Hanifah, mengatakan orang yang tertawa itu wudhunya batal. Namun ini tidaklah tepat. Yang tepat, ya, ketika seorang itu tertawa, misalnya dia sholat, kemudian ada sesuatu yang lucu, kemudian dia tertawa, maka ketika itu sholatnya batal, namun tidak membatalkan wudhunya. Dia ketika itu batalkan sholat, ya, kemudian dia ulangi sholatnya dari awal lagi, tetap meneruskan ya sholat tersebut tanpa mengulangi wudhunya, sholatnya itu sah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 itu adalah riddah, keluar dari Islam. Riddah, keluar dari Islam, ini juga jadi pembatal sholat seseorang. Maka tadi kesimpulannya ada 10 yang jadi pembatal sholat. Ya, tadi yang pertama itu adalah ketika seorang itu berbicara dengan sengaja. Kemudian yang kedua, ya, yaitu banyak bergerak. Kemudian yang ketiga, timbul hadas di tengah-tengah sholat. Yang keempat, itu muncul najis di tengah-tengah sholat. Ya, kemudian yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, itu berubahnya niat. Yang ketujuh, itu membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum dengan sengaja. Ya, kemudian yang kesembilan, seseorang itu tertawa. Dan yang ke-10 adalah keluar dari Islam. Ya, maka ini semua yang jadi pembatal. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan tadi semakin membetulkan sholat kita yang kita lakukan selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.